Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ihanas itakumah haqqa tuqatih ala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqula fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang berbahagia. Tadi surat Al-A'raf ayat ke-96. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Kalau sekiranya alal qura'a penduduk suatu negeri amanu wa taqu mereka itu beriman dan bertakwa, la fatahna kami Allah akan menurunkan minas sama'i dari langit wal ardi dari bumi. Menurunkan apa? Rahmat. Walakin akan tetapi akan gabu sebagian besar dari mereka itu mendustakan. Fa'ahadna alaihim maka kepada mereka kami timpakan bencana atau musibah bima kanu yaksibun karena perbuatan mereka sendiri. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, Allah akan menurunkan berkah minas sama'i wal ardi dari bumi, dari sama'i langit wal ardi dan dari bumi. Yang dari langit bisa hidayah, bisa berupa turunnya hujan yang bermanfaat. Yang dari bumi adalah hasil panenan seperti jagung, ketela, padi, gandum dan sebagainya. Yang semuanya akan menjadi rahmat, kemurahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, tapi sayangnya banyak mereka itu mendustakan. Mendustakan siapa? Allah dan Rasulnya. Mendustakan ajaran Allah dan Rasulnya. Wa akhadna alaihim maka kami pentimpakan atau kami berikan kepada mereka bima kanu yaksibun yang disebabkan oleh usaha mereka sendiri. Jadi keamanan, kesejahteraan, kerahmatan suatu negeri bergantung kepada karakter penduduknya, yaitu karakter iman dan takwa. Tapi sekarang ternyata zamannya zaman edan, seperti yang terdapat dalam syair lagu sinom berikut. Amanangi zaman edan, ewah kaya ing pamutih melu edan ora tahan yen tan melu anglah koni datan katuman milik kaliran wah kasan nipun
ilalah kersaning Allah beca-becane wong kang lali taksih luwih beca kang eling lan waspada demikianlah satu podo atau satu bait syair lagu gubahan Rangga Warsita dari zaman Keraton Surakarta Diningrat pada abad ke-7. Beliau memang seorang penggemar ilmu dan juga dia seorang yang fasih dalam beragama. Syairnya tadi menggambarkan zaman edan. Edan itu serba gila. Ada yang gila betulan, gila jiwa. Ada yang gila pangkat, ada yang gila harta, dan gila yang lain lagi. Menangi zaman edan artinya mengalami zaman yang disebut zaman edan. Ewah oyo ing pambudi artinya serba repot. Melu edan ora tahan. Kalau kita mengikuti zaman yang edan ini, diri kita tidak tahan. Yentan melu jika tidak mengikuti yentan melu. Anglakoni menjalani seperti cara ini. Datan kagungan milik kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dibilang. Kaliren wekasanipun maka akhirnya kita akan menjadi kelaparan. Jilalah tersaning Allah kebetulan kehendak Allah atas kehendak Allah. Sak beja-bejane wong sing eling sebaik-baiknya nasib orang yang tak beja-bejane wong sing eling isih luwih bejo sing wong edan ya. Sak beja-bejane wong sing edan isih luwih bejo, masih lebih beruntung lagi orang wong sing eling lan waspada artinya dia selalu ingat zikrullah pada Allah dan waspada artinya istiqomah, artinya juga teguh pendirian, artinya juga tetap melaksanakan sebagaimana dilaksanakan itu. Sekarang ini zaman serba zaman edan, semuanya serba repot. Kalau tidak melaksanakan, kita akan menjadi korban dari perkembangan zaman itu. Mungkin akibat teknologi atau justru yang penting karena karakter manusianya sendiri. Tadi Allah mengatakan negeri kita atau suatu negeri akan sejahtera bahagia kalau ala qara amanu. Suatu negeri akan tetap wataku menjadi negeri yang sejahtera dan bahagia apabila penduduknya beriman dan bertakwa. Ini kaitan karakter. Eling lan waspada berarti adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya, betul-betul itu kuncinya. Kemudian ada satu hadis yang cukup menarik. Rasulullah menyatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamani, suatu ketika akan terjadi pada zamanku ummati terhadap umatku, zaman terhadap umatku, suatu ketika akan terjadi pada umatku suatu zaman ya firuna minal ulama wal fuqaha, yaitu di mana para umat itu sudah menghindar dan melarikan diri pada atau dari para guru ngaji, ulama wal fuqaha, para ustadz, para kiai, para ahli fikih, para ulama. Orang sudah menghindar terhadap kegiatan pengajian atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh para ustadz, para ulama, para mubaligh. Mereka melarikan diri terhadap kegiatan itu, tidak mau mendekat. Nauzubillahi min dzalik. Kalau sudah begitu, alanat wanakum ayakum salasin asyai, maka Allah akan mencobakan kepada mereka 3 macam bencana. Yang pertama, yarfa ilahi barakatin minal kasbihim.
rezeki yang diperoleh itu akan diangkat berkatnya oleh Allah, akan diangkat berkahnya oleh Allah. Punya penghasilan yang banyak, bahkan mungkin jutaan, bahkan mungkin triliunan, tetapi berkahnya dihapus atau diangkat oleh Allah. Bisa jadi uang itu tidak bermanfaat terhadap keluarganya. Bisa jadi dengan uang hasilnya banyak itu keluarganya tidak harmonis. Bisa jadi dengan uang yang banyak itu kita justru sibuk memelihara diri kita dengan membeli pil di dokter atau dirawat di rumah sakit. Harta kita diangkat berkahnya karena kita menghindari atau tidak mau akrab dengan para ulama. Yang kedua, ya fa'ilah di barakati minal kasbihim. Kemudian yang kedua adalah wayusol tunil bisultanan adil. Akan diberikan kepada kalian, pada para penduduk, karena tidak mau dekat dengan para ulama itu suatu pemimpin yang zalim, yang aniaya, yang tidak amanat, tidak membina umatnya supaya iman dan takwa, sehingga negaranya menjadi sekuler ataupun yang negara yang tidak berketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah begitu, maka kesejahteraan jangan diharap lagi. Kalau rakyatnya sudah jauh dari ulama, maka dia tidak akan adil. Otomatis pemimpin yang dipilih pun tidak akan adil. Adil itu adalah ukurannya, ukuran Allah Subhanahu wa taala yang akan kita bawa sampai ke akhirat. Salah satu dari ciri ulama yang sukses atau pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang adil, yang bisa dipercaya oleh Allah dan amanah. Kemudian yang ketiga, yarfa'ilahi minad dunya bi ghairi Islam. Allah bi ghairi iman ya. Yarfa'ilahi, ya Allah akan mengangkat mereka dari dunia bi ghairi Islam. Artinya apa? Mengangkat dari dunia adalah meninggal, bi ghairi Islam adalah tanpa iman sedikit pun. Nauzubillah ini dari. Kembali pada kuncinya, sekali lagi, penduduk suatu negeri akan iman, akan berkah, mendapat rahmat dari Allah, amanu wa taqu, jika penduduknya itu beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu akan kita teratasi dengan kita tansah zikir, iling dan waspada. Zikir, ingat pada yang kuasa, dan waspada, selalu berusaha teguh pendirian di jalan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.